Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Olivia dengan NIM G002521. Saya dari kelompok 6. Nah, kali ini saya akan membahas tentang inhal anatomi di blok 2.2. Nah, di sini langsung saja untuk pertanyaannya itu Supriyadi 65 tahun datang ke IGD dengan keluhan nyeri tumpul pada dada sebelah kirinya. Keluhan ini dirasakan sejak 40 menit yang lalu saat sedang menonton TV di rumah. Dokter mencurigai Pak Supriyadi mengalami serangan jantung. Nah, di sini pertanyaannya yang pertama, jelaskan struktur eksternal core, jelaskan struktur internal core, jelaskan valvula cordis yang mekanisme kerjanya. Nah, di sini yang pertama jelaskan struktur eksternal core. Nah, di sini untuk eksternal core itu atau jantung dapat dijelaskan melalui orientasi geometris atau permukaan dan tepi serta struktur anatomi permukaan sebagai berikut. Yang pertama itu ada konfigurasi eksternal. Nah, jantung memiliki bentuk menyerupai piramida terbalik yang memiliki beberapa permukaan atau facies dan tepi margo. Dan yang pertama ini aja facies, yaitu pembukaan facies anterior. Nah, permukaan yang menghadap ke depan terutama dibentuk oleh ventrikel kanan. Dan yang kedua itu ada facies diagrammatica atau inferior, di mana permukaan bawah yang datar akan beristirahat di atas diagrama. Dan yang ketiga itu ada facies pulmonalis dextra dan sinistra. Nah, di sini permukaan samping yang masing-masing menghadap ke paru-paru kanan dan kiri. Dan yang selanjutnya itu ada basis, nah di mana bagian posterior jantung yang menjadi tempat keluarnya pembuluh darah besar. Nah, di sini untuk margo inferiornya atau ductus itu tepi tajam yang di bagian bawah membatasi permukaan anterior dan inferior. Di sini ada margo obtusus. Nah, di sini tepi tumpul yang terletak pada permukaan kiri dan ventrikel kiri. Dan selanjutnya ini ada apex, di mana ujung jantung yang meruncing mengarah ke bawah depan dan kiri atau puncak jantung. Nah, untuk struktur anatomi permukaannya itu pada sisi kanan gambar terlihat detail struktur pembuluh darah dan ruang jantung dari peradangan pendangaan anterior. Nah, di sini ada ruang jantung yang terlihat, ada natrium dextrum, ada ventricularis dexter, ada ventricularis sinister dan auricula sinistra. Selanjutnya itu kita lanjut ke Nah, selanjutnya ini di sini ada yaitu terlihat pandangan anterior atau depan pada gambar kiri dan pandangan posterior atau belakang pada gambar kanan. Nah, berikut adalah penjelasan mengenai struktur eksternal jantung berdasarkan penjelasannya. Nah, di sini ada lapisan pembungkus atau perikardium. Nah, pada gambar ini terlihat sisa-sisa lapisan pembungkus jantung. Nah, perikardium serosum ini terdiri dari dua lamina, yaitu lamina paretalialis atau yang disebut dengan lapisan luar, dan ada lamina fiscalaris atau epikardium, lapisan yang menempel langsung pada otot jantung. Dan yang selanjutnya itu ada sinus perikardi, terdapat celah atau ruang seperti sinus transversus perikardi dan sinus obliquus perikardi yang merupakan ruang potensial di antara pembuluh-pembuluh darah besar. Dan di sini untuk ruang jantung dari tampak luar secara eksternal, batas untuk terdapat celah atau ruang seperti yaitu secara eksternal batas atau ruang jantung itu ditandai oleh
lengkungan yang disebut sulcus. Nah, atrium dextrum atau sinistrum ini memiliki struktur tambahan seperti telinga yang disebut dengan auricula atau auricula dextra dan sinistra. Nah, ini untuk meningkatkan kapasitas natrium. Dan selanjutnya itu ada ventricularis dextra dan sinister, dan ada sulcus coronalis, dan ada sulcus interventricularis inferior dan posterior. Selanjutnya kita masuk untuk Nah, selanjutnya itu ada skeleton cordis atau rangka jantung. Nah, sistem katup jantung, rangka ini merupakan struktur jaringan ikat padat yang menjadi dasar mekanis bagi otot jantung dan katup-katup lainnya. Nah, di sini ada beberapa penjelasan. Yang pertama itu skeleton cordis atau rangka jantung. Nah, rangka ini tidak terbuat dari tulang, melainkan jaringan fibrosa yang berfungsi sebagai isolator listrik antara natrium dan ventricle serta tempat melekatnya katup-katup jantung. Dan di sini ada annulus fibrosus. Nah, di sini cincin-cincin jaringan ikat yang mengelilingi keempat katup jantung atau aorta, pulmonal, mitral, dan tricuspid. Nah, cincin-cincin ini menjaga agar muara katup tetap terbuka dan tidak melebar secara berlebihan. Dan selanjutnya itu ada trigonum fibrosum, dextrum dan sinistrum. Nah, di sini area penebalan jaringan ikat yang menghubungkan antara cincin katup. Nah, sedangkan trigonum fibrosum dextrum ini menghubungkan cincin aorta dengan cincin katup atrium ventricular. Dan selanjutnya itu ada trigonum fibrosum sinistrum. Nah, di sini terletak di antara cincin aorta dan cincin mitral. Dan selanjutnya ini ada B, jelaskan struktur eksterna core. Nah, di sini yang seperti kita lihat ini adalah preparat atrium dexter. Selanjutnya ini ventricularis dexter, dan ini natrium sinister seperti yang kita lihat di gambar, dan ini sangat sudah jelas. Tentu kita sudah mengetahui dari makna gambar tersebut. Nah, ini untuk ventricularis sinister, dan ini untuk cara yaitu cordis dan mekanisme kerjanya seperti yang digambar tersebut. Ini untuk yaitu mekanisme kerjanya. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.